untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita sejenak berdoa agar kegiatan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya, dan khususnya bagi anak didik kita di sekolah. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Sebelum kegiatan dimulai, mungkin ada beberapa yang mungkin disepakati bahwasannya kita akan kegiatan ini ada hujan kunci, apakah sesuai dengan urutan kemarin atau mungkin ada perubahan sistem, atau mungkin Bujum dulu atau Betka dulu atau saya dulu. Surah Pak, saya manut. Kayak kemarin aja ya. Ya, Bapak. Butika gimana? Oke, gitu. Dari Butika dulu berarti Pak ya. Berarti pertama, ya siap. Berarti saya pertama, ya. Berarti pertama Bujum ini saya tanya dulu Pak ya. Saya ya, seperti kemarin nggih. Oke, bisa dimulai. Oke. Waktu sepenuhnya untuk sesi pertama, silakan Bujum sama Butika, monggo. Assalamualaikum Bujum ini, selamat malam. Waalaikumsalam Butika, selamat malam juga. Ya Bujum ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, meskipun cuaca ini yang nggak menentu Bu ya, kadang hujan, kadang panas sekali. Iya, kelihatannya capek sekali nih Bujum ini, atau ada sesuatu yang dipikirkan ini? Iya Butika, mohon maaf ini sebelumnya. Saya ini Butika sibukkah atau mungkin saya bisa curhat Bu? Oh, enggak Bujum ini sedang santai saja. Silakan Bujumnya, kelihatannya ada hal penting yang ingin disampaikan. Iya Bu, Butika, mohon maaf sebelumnya. Ini saya bingung Bu. Mungkin dengan ngobrol atau curhat dengan Butika nanti saya bisa menemukan sesuatu yang saya galaukan ini. Jika saya mendapatkan titik cerahnya. Iya Bujum ini, berarti ini benar sekali kalau Bujum ini sedang galau ya ini. Kalau boleh tahu apa tujuan yang akan diobrolkan kali ini ya Bujum ini? Iya, dari obrolan ini saya harap nanti saya mendapatkan solusi dan saran dari Butika mengenai permasalahan saya nanti Bu. Ini masalah di kelas saya. Bujum ini ingin mendapatkan solusi dan saran berarti ini nanti ya. Kalau boleh tahu masalahnya apa Bujum ini? Iya Butika, gini masalahnya. Saya cerita Bu ya. Di kelas 1 saya tahun ajaran baru ini Bu, itu berbeda sekali dengan tahun kemarin Bu. Sangat jauh sekali Butika. Ada 15 anak murid saya Bu. Antara anak laki-laki dan perempuan itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya Bu. Mereka ada jarak pemisah, egois itu Bu. Jadi saat pembelajaran pun mereka tidak mau kerjasama. Saya bingung jadinya Bu. Oh gitu ya Bujum ini, berarti antara anak laki-laki dan perempuan itu kurang bisa bekerja sama atau berbaur begitu Bujum ini ya? Iya, dalam betul kegiatan sekali, pembelajaran. Oh iya, tadi Bujum ini menyatakan belum bisa berbaur dalam pembelajaran atau ada egois begitu ya Bujum ini. Ya, menurut Bujum ini, idealnya seperti apa anak-anak itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, idealnya mereka itu bisa melaksanakan pembelajaran, terutama bisa berkelompok Butika. Tidak ada perbedaan, tidak membedakan pilih-pilih teman atau istilahnya itu cuek gitu Bu. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan baik agar bisa menyelesaikan tugas dengan baik juga. Begitu Butika. Oh, berarti menurut Bujum ini anak-anak itu sebaiknya
bisa berkolaborasi dengan temannya, tidak pilih-pilih begitu Bu Jumini ya. Jadi Ya. bisa mengerjakan tugas bersama-sama begitu ya. Ya. Kalau Bu Jumini untuk mengatasi itu agar anak-anak bisa kompak dalam menyelesaikan tugas itu apa yang sudah Bu Jumini lakukan? Begini Bu Tika, sebenarnya itu saya sudah memasukkan atau memakai metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar saya Bu Tika. Karena metode diskusi itu saya rasa bisa menjadikan anak seaktif bersama begitu Bu. Oh, jadi Bu Jumini sudah memasukkan metode diskusi dalam rencana pembelajaran yang Bu Jumini lakukan begitu Bu Jumini ya? Betul sekali Bu Tika. Iya. Namun karakter bekerja sama atau kolaborasi murid belum muncul dari rencana yang telah Bu Jumini buat itu. Begitu Bu Jumini. Iya. Kerjasamanya itu tidak nampak sekali Bu Tika, masih seperti lihat individu gitu Bu. Iya, masih egois gitu ya, belum bisa bekerja sama, berkolaborasi begitu Bu Jumini ya. Iya Bu Tika. Kalau boleh tahu, sebelum melakukan pembelajaran dengan cara yang Bu Jumini membuat RPP yang ada berdiskusinya itu, anak-anak itu berada di posisi berapa? Misalnya dibuat skala 1 sampai 10, itu skalanya berapa Bu Jumini anak-anak dalam bekerja sama atau berkolaborasi? Iya baik Bu Tika. Kalau menurut saya posisi anak sekarang ini masih di skala 6 Bu, karena kalau pembelajarannya itu sudah bagus Bu, tapi kerjasama kolaborasinya itu tidak dapat gitu Bu. Masih Oh, belum individu. tampak. Ya, tidak nampak Iya. sekali. Kemudian kalau dari sekarang ini masih posisi 6 ya menurut Bu Jumini. Terus yang Bu Jumini inginkan, kira-kira anak-anak itu ada di posisi berapa? Bekerja samanya atau kolaborasinya? Yang jelas kita seorang guru pastinya menginginkan yang paling baik Bu ya. Paling tidak ada di posisi 9 Bu, karena pengerjaan tugas itu pasti membutuhkan kekompakan, kolaborasi. Tidak bisa kalau anak itu sendiri, individu itu namanya bukan kelompok Bu ya. Jadi Ya, betul, betul. harus bisa memunculkan itu. Oh iya, berarti Bu Jumini juga sudah maksimal sekali menginginkan anak-anak ada di posisi 9. Tentu semua guru berharap muridnya juga yang terbaik. Itu kan Bu Jumini ya. Iya Bu. Kira-kira selain metode diskusi yang sudah Bu Jumini lakukan dengan memasukkan ke dalam RPP, adakah cara lain? Kira-kira apa cara itu untuk mencapai tujuan yang Bu Jumini inginkan itu? Di sini saya sudah tuh melakukan yang pertama itu pasti itu memotivasi murid Bu. Motivasi itu paling yang duluan. Sebelum memulai pembelajaran kita memotivasi mereka, apakah ada yang masih ngantuk atau yang lapar atau pengen nangis karena anak kelas 1 Bu, kadang ada yang nangis dari rumah, itu perlu dibangun dulu motivasinya karena nanti efeknya itu ke pembelajaran Bu. Terus ada ice breaking, itu yang paling menarik untuk anak-anak. Terus dikasih tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, atau mungkin bisa ada teka-teki juga Bu. Quizzes itu dilakukan untuk kalau anak kelas 1 itu sangat antusias sekali, tapi ya tadi kembali ke permasalahannya, belum bisa berkolaborasi, masih egois. Iya, sebenarnya Jumini sudah bagus sekali, sudah melakukan berbagai cara dari memotivasi, ice breaking, dengan permainan-permainan atau kuisis ya. Itu kalau kegiatannya di dalam kegiatan pembelajaran Jumini ya. Bagaimana kalau di luar pembelajaran? Kalau di luar saya biasanya memakai permainan Bu. Permainannya itu ada permainan siapa dia, itu juga bisa dilakukan Bu untuk lebih mengenal teman lagi. Mungkin di siapa dia itu anak-anak bisa mengenal lebih jauh ini temannya. Oh, ini namanya si ini, si A, si B. Oh, dia hobinya ini, si C hobinya ini, seperti itu Bu.
Luar biasa sekali Bu Jum ini. Sudah mempunyai angan-angan kira-kira anak-anak juga sudah dipraktekkan ya Bu ya? Tentunya. Sudah, ya, alhamdulillah. Oh iya, anak-anak sudah di dalam pembelajaran sudah dengan berbagai cara, di luar pembelajaran juga sudah dengan berbagai cara. Ya. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut Bu Jum ini? Ya, saya akan memasukkan motivasi tadi Bu sebelum pada kegiatan inti, tentunya pada saat awal pembelajaran saya menginfokan kepada anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan dari penilaian, bukan hanya dari pengetahuan dan keterampilan saja yang dinilai, tapi juga kerjasamanya juga saya nilai. Serta di akhir kegiatan saya adakan refleksi. Tidak lupa nanti kegiatan di luarnya ada kegiatan permainan tadi juga bisa dikasih reward atau penghargaan bagi kelompok yang bisa kerjasama dengan baik. Begitu Bu Tika. Smart sekali Bu Jum ini, rencananya sangat menarik sekali ini. Semoga anak-anak juga akan sesuai dengan keinginan Bu Jum ini. Kira-kira berapa jangka waktu yang Bu Jum ini butuhkan untuk membuat anak menjadi bisa berkolaborasi? Kira-kira 1-2 mingguan Bu, karena butuh penyesuaian yang agak lama tentunya dan tidak bisa langsung instan karena ini apalagi anak kelas 1 butuh kerjasama penuh, butuh perhatian penuh, apalagi mereka dari jenjang TK ke SD itu merubahnya sangat sulit sekali, gurunya juga harus sabar menghadapi sifat-sifat anak yang berbeda-beda tentunya Bu Tika. Iya, dari komitmen Bu Jum ini tadi ya, dari yang sudah direncanakan, komitmennya apa Bu Jum ini terhadap rencana tadi? Sudah dibuat tadi ya? Ya. Dan waktu, berarti itu Bu Jum ini kira-kira memiliki komitmen apa terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya dalam membuat modul ajar dengan menitik beratkan pada metode diskusi tentunya Bu, dengan penilaian tadi yang diutamakan pada sikap, berikutnya keterampilan dan yang tentunya diawali dengan memberikan motivasi, ice breaking, terus wishes, ada tepuk-tepuk juga tadi, ada nyanyi-nyanyi, minimal itu dilakukan pada waktu 1-2 minggu ke depan karena biasanya anak itu kalau sudah terbiasa 1-2 hari itu masih agak kurang bisa menghafal, tapi kalau sudah tiap hari diajarkan lama-lama anak itu sudah terbiasa akan hafal sendirinya, akhirnya semangatnya muncul dan kekompakan kolaborasi akhirnya juga akan terjalin insya Allah Bu. Ya, semoga terlaksana Bu Jum ya. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Jum ini dalam merencanakan pembuatan RPP ini? Sementara nanti saya akan membuat RPP ini sendiri dulu Bu. Lalu kalau sudah jadi saya akan minta rekan sejawat untuk menelaah kalau barangkali ada yang butuh diperbaiki atau direvisi nanti akan saya revisi. Ya, bagus Bu Jum ini. Menurut Bu Jum ini apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya. Dari percakapan ini tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi dalam masalah ini tadi terkait murid-murid saya yang belum bisa bekerja sama ya Bu Tika dalam berdiskusi kelompok. Terima kasih Bu Tika. Saya bisa mendapatkan solusi akhirnya. Alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur sekali Bu Jum ini bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana Bu Jum ini akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Bu Jum ini ya. Iya, terima kasih Bu Tika sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi yang saya alami. Alhamdulillah, saya merasa lega sekali Bu dengan curhat dengan Anda, dengan Bu Tika. Sekali lagi saya bisa mendapatkan solusi dan berbincang dengan Bu Tika ini sangat luar biasa sekali. Akhirnya saya bisa lega dan bisa tersenyum Bu sekarang.
Terus sekali Iya. lagi terima kasih Bu Tika ya. Ya, sukses selalu buat Bu Jumini. Semoga anak-anaknya juga bisa berkolaborasi dengan baik. Baik Bu Jumini, saya akhiri ya sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Monggo Pak Mas Tukin langsung mawon. Langsung masukin. Oke, maaf. Terima kasih Bu Jum dan Bu Tika. Untuk sesi kedua adalah saya sendiri yang akan berperan sebagai coach, ya Bu ya, dan Bu Tika sebagai coaching, ngerti nggih? Oke. Oke, bisa dimulai. Sama Bu Jumini, Pak Tukin. Pak Kita Tukin. lanjut dengan Bu Tika. Ya, Bu Tika dulu sama saya. Nanti di terakhir saya sama Bu Jum, gitu toh? Ya. Oh, berarti Oke. Pak Tukin tanya ke saya ya, begitu ya? Ya. Saya coach dan coaching Bu Tika gitu nggih? Oke. Oh iya gitu ya, baik. Berarti Pak, saya sekarang jadi coaching begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Nah, sebentar, saya rekamnya yang kedua. Iya, Bu. Direkam dan nanti Saya juga tak rekam Bu. untuk waktunya nanti bisa diperhatikan juga. Ya. Nggih. Mohon siap Pak, monggo. Siap. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Jadi mulai, Bu. Nggih, siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Kin. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah. Ini kok ada yang perlu disampaikan Bu Tika dari gregetnya. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan ke saya Bu Tika. Monggo, barangkali kok ada sesuatu kayaknya Bu Tika. Iya Pak Kin, ini sebenarnya saya juga sedang galau. Karena Ya, di kelas sudah sering kali saya coba, tapi tiap kali ada tugas untuk presentasi itu murid-murid saya kelihatannya masih kurang percaya diri, gitu Pak. masih kurang percaya diri Kurang gitu percaya bedanya. diri. Iya. Kalau boleh saya tahu Bu Tika, ini mohon maaf sebelumnya, kira-kira ada masalah apa Bu Tika ya dari anak yang kurang percaya diri? Nah itulah Pak. Kalau saya amati, saya perhatikan, mungkin ada beberapa hal masalahnya tentang untuk percaya dirinya tadi. Mungkin memang juga dari rasa percaya dirinya belum muncul, atau mungkin juga bisa karena kurang menguasai materi, gitu Pak. Oh gitu ya. Selain dari lingkarannya, mungkin yang kedua adalah dari penguasaan materi gitu Bu ya. Ya, gitu Pak. Dari pengamatan Bu Tika sendiri, maaf yang kalau mungkin ini agak lebih dalam, mungkin ada faktor yang lain, atau mungkin dari keluarga, atau mungkin dari teman, atau mungkin dari yang lain, barangkali ada Bu Tika, apakah sudah digali? Iya Pak. Kalau dari keluarga ada juga yang seperti itu Pak, mungkin karena kebanyakan karena latar belakang keluarga siswa-siswi saya itu kan dari keluarga yang petani atau bertani, jadi mungkin orang tuanya kurang memperhatikan anaknya ketika belajar. Jadi untuk menguasai materi itu masih kurang, gitu Pak. Jadi keluarga juga memberikan peran tentunya pada keadaan anak, gitu Pak. Oke. Jadi salah satunya adalah faktor satu keluarga, gitu mungkin. Iya, tetap ada pengaruhnya Pak, keluarga.
Kalau dari lingkungan, Bu, dari Iya, teman, Pak. apakah ada faktor dari situ juga apa enggak, Bu, kira-kira? Oh iya, kalau dari lingkungan tentu juga sangat berpengaruh, Pak, karena ketika anak-anak itu bertemu temannya dan mereka sudah karena di era kali ini, di era sekarang Iya. anak-anak banyak main HP, mabar Pak Iya. kalau ada temannya. Jadi Siap. belajarnya sudah lewat. Nah, Lewat. kalau ketemu teman lah mabar lah dia. Gitu Pak. Iya. Iya, sekarang memang gitu, Bu. Memang istilahnya anak saya pun juga mabar anak-anak sekarang ya. Jadi Iya, kalau sudah itu. ngomong itu wah, luar biasa. Iya. Terus gini, Bu, kira-kira ini harapannya Bu Tika, harapan yang baik dan ideal itu kayak apa sih, Bu Tika? Ya, tentu saya ingin sekali anak didik saya, siswa-siswa saya itu percaya diri saat melakukan presentasi. Begitu, Pak. Dan presentasinya juga bisa diterima oleh teman-temannya, dimengerti oleh teman-teman. Berhasil berarti dia menyampaikan. Saya ingin seperti itu. Oh gitu, Bu. Jadi harapannya anak ini mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Iya. Oke. Selain itu, Bu Tika, Iya. Adakah strategi khusus yang mungkin Bu Tika punya atau mungkin sudah disampaikan untuk meningkatkan motivasi dan tumbuhnya rasa percaya diri pada anaknya Bu Tika? Iya, Pak. Sebenarnya saya itu dalam keadaan sehari-hari, Pak, anak-anak itu sudah saya latih, sudah terlatih untuk, kalau menurut saya tujuan saya agar anak lebih percaya diri itu dari setelah berdoa bersama, anak-anak itu gantian maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya, untuk menghafalkan Pancasila, untuk menghafalkan lambang Pancasila, ada surat pendek, ada juga membuat kesepakatan kelas, itu sudah dilakukan secara bergantian dan rutin setiap hari. Tujuan saya itu untuk menambah rasa percaya diri. Tapi mungkin juga, kalau menurut saya dari pengamatan saya, selain itu penguasaan materi tadi Pak yang masih kurang. Jadi mungkin saya perlu lagi untuk memberikan motivasi anak-anak untuk belajar agar lebih menguasai materi itu. Begitu Pak. Dari strategi yang Bu Tika terapkan itu, harapannya nanti ke anak ini berkembang dengan baik dan muncul strategi Bu Tika ya. Nah, tadi. Dari harapan itu, dan strategi itu, kira-kira kalau kita rantingkan Bu Tika dari angka 1 sampai 10, kira-kira harapannya Bu Tika di posisi yang baik. Iya Pak. Kalau anak-anak sekarang itu posisinya masih di posisi angka 6. Sedangkan saya ingin anak didik saya itu paling tidak ada di posisi yang 9. Kalau untuk ke posisi 10 itu saya kira itu kan sempurna, nilai sempurna. Itu betul, belum mampu. Jadi 9 itu sudah cukup baik sekali menurut saya. Luar biasa. Jadi memang kita berharap yang lebih baik itu wajar ketika ya. Mungkin kita berharap yang sedang-sedang kan tidak bisa. Jadi harapan cita-cita yang terbaik. Harapan yang gitu. Baik. Ya betul. Selanjutnya Bu Tika, apa yang Bu Tika lakukan atau teman apa yang Bu Tika sampaikan kepada anak agar anak ini rasa percaya dirinya ini muncul dan bagaimana langkah-langkah yang Bu Tika terapkan? Ya, rencana saya itu memotivasi anak, mensupport anak lebih lagi, selain membiasakan anak berlatih maju untuk menyampaikan sesuatu, juga memotivasi anak-anak agar percaya diri. Jadi tidak perlu takut
salah dalam menyampaikan, karena kita itu semua belajar. Jadi biar tertanam, anak itu tidak takut menyampaikan pendapatnya, begitu Pak. Yang ingin saya tanamkan, dan juga saya akan tambahkan itu untuk penguasaan materinya. Kalau materinya menguasai, insya Allah saya berharap anak-anak juga akan makin pede dalam menyampaikan presentasi di depan gitu. Jadi kalau saya berambil kesimpulan, jangan takut salah gitu Bu Tika ya. Iya, jangan takut salah. Jangan, kita harus berani mencoba. Takut salah untuk sebelum kita mencoba gitu gitu. Iya, anak-anak itu kalau di kelas Pak, kalau di dalam bersama temannya satu bangku misalnya, itu sudah bercakap-cakap atau menyampaikan materinya misalnya seperti itu, sudah bagus, sudah lancar begitu ya kalau ketika latihan. Tapi ketika maju itu kelihatannya buyar semua. Gitu, ya. Nervous gitu Bu Tika ya. Mungkin anak-anak grogi. Bagaimana jadinya buyar semua. Jadi anak-anak memang kalau pada waktunya presentasi ini kadang-kadang memang sebelum maju udah nervous duluan Bu Tika ya. Iya Pak. Halo. Oke, Bu Tika. Ini kira-kira. Iya. Kira-kira ini Bu Tika, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Bu Tika dalam menerapkan strategi tersebut Bu Tika? Saya kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Maksudnya target saya untuk pendalaman materinya Pak. Kalau untuk membiasakan percaya diri itu agak lama Pak. Ya, tapi kalau untuk pendalaman materi, penguasaan materi kurang lebih 2 mingguan itulah Pak. Itu mungkin sudah cukup. Jadi kalau materi menguasai, semoga anak-anak percaya dirinya juga bisa mengikuti begitu. Itu ya. Jadi memang untuk menerapkan, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak ini memang agak sulit Bu Tika ya, sehingga butuh proses ya. Tidak ada yang instan begitu Bu Tika ya. Iya, tidak ada yang instan Pak. Harus ada proses, dan prosesnya itu juga enggak mudah Pak. Ya, benar. Jadi semuanya butuh proses. Selanjutnya Bu Tika, dari kegiatan yang direncanakan Bu Tika, komitmen apa yang Bu Tika lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal Bu Tika? Iya, tentu saya akan komitmen untuk istiqomah terus-menerus melatih anak. Jadi enggak kalau sudah, misalnya kalau anak sudah bisa maju itu sudah dihentikan latihan percaya dirinya untuk membiasakan anak-anak biar percaya diri, tapi tetap terus dilakukan, begitu Pak. Jadi berkelanjutan, enggak berhenti dalam satu topik saja. Yes, luar biasa Bu Tika. Jadi memang benar istiqomah ini perlu diterapkan agar anak ini kita tahu perkembangannya. Selanjutnya Bu Tika, ini adakah dukungan ya dari orang di sekitar Bu Tika sehingga dalam membimbing anak ini kita lebih mudah Bu Tika? Iya Pak, tentu untuk pembiasaan anak-anak ini butuh dukungan Pak, karena selain saya yang mengajar di kelas saya itu juga ada guru lain, dari guru penjas ada, guru PAI ada. Jadi selain guru kelas ada dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain. Selain dua guru yang mengajar, guru-guru yang lain juga berperan Pak, karena karena ada kegiatan pembiasaan juga yang dilakukan bukan hanya di dalam kelas tapi dalam satu lembaga gitu Pak. Kira-kira Bu Tika, apakah
perlu tidak dukungan dari orang tua Bu Tika? Kalau dari orang tua, saya yakin dukungannya sangat perlu sekali, Pak. Iya, sangat perlu sekali. Kalau di sekolah, gurunya sudah misalnya memotivasi untuk rajin belajar misalnya. Tapi kalau di rumah, orang tua enggak mengingatkan atau enggak ikut memotivasi juga kelihatannya kurang lengkap begitu, Pak. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kolaborasi ini khususnya dengan orang tua ini bisa berjalan dengan baik Bu Tika, agar kita sama-sama dalam mengemban amanah ini tahu apa ya kelebihan dan kekurangan anak yang diberikan amanah kepada kita begitu beda ya. Baik Bu Tika, semoga rencananya Bu Tika ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Bagaimanakah perasaan Bu Tika setelah adanya kita komunikasi pada malam hari Bu Tika? Iya Pak, perasaan saya setelah berbincang-bincang dengan Pak Tukin ini, kegalauan saya udah gak hilang Pak, meskipun belum sama sekali karena memang belum saya praktekkan lagi. Setidaknya saya sudah mempunyai solusi dari kegalauan saya tadi. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih ketika barangkali apa kegiatan pada malam hari ini yang mungkin bagi Bu Tika sudah menemukan solusinya, tetapi saya selaku manusia biasa barangkali ada kekurangannya juga, mohon maaf Bu Tika ya. Ya, Pak. Dan saya sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Dan selanjutnya adalah kegiatan pada malam hari ini Bu Tika, praktek baik kita pada malam hari ini mudah-mudahan untuk berkesinambungan Bu Tika, dan jangan malu untuk Bu Tika sharing ke kami bila ada yang perlu disampaikan Bu Tika ya. Iya Pak, terima kasih sekali solusinya, maksudnya. Selain itu Bu Tika selain itu Bu Tika barangkali ada yang perlu disampaikan lagi Bu Tika? Ya itu Pak, terima kasih sekali atas sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan cerita saya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari percakapan ini. Gitu Pak. Iya. Sama-sama ketika jadi hal yang luar biasa bagi saya, dan sudah apa ya istilahnya diberikan amanah dengan percaya dengan saya untuk saling curhat dan berbagi. Terima kasih juga Bu Tika dan mohon maaf dan selamat untuk Bu Tika. Mudah-mudahan dalam mengemban amanah ini menjadikan berkah buat Bu Tika, si keluarga dan untuk anak-anaknya. Amin, terima kasih Pak. Ya. Selamat berjuang untuk mengemban amanah itu Bu Tika. Sukses selalu untuk Bu Tika. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Boleh minum dulu Mbak katanya tadi ya. Lucu ini siap. Pak. Untuk waktu tadi, sebentar. Dibahas nanti Pak waktunya. Tadi bujum aman. Ketika yang kalau tak amati sih aman sih 15 menit. Ini setiap Bapak Pak, langsung saja. Nanti khawatir nanti kecil waktu. Monggo Pak Tukin sama Yap. Bujum ini. Bujum. Ya. Pun siapa? Monggo Bujum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tukin. Bagaimana kabarnya hari ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Walaupun sudah sedikit kegalauan pada diri saya Bu Jum pada akhir tahun ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak, kelihatannya kok ya galau sekali nih. Ada yang mau dibicarakan barangkali Pak? Iya Bu, kalau memang tidak merepotkan Bu Jum, saya ingin berbagi Bu Jum. Karena kebetulan pada tahun ajaran baru ini saya diberikan amanah dari kepala sekolah bahwasanya Pak Tukin harus mengampu 5 rombel. Jadi di kami itu bagian rata-rata 5 lomber Bu. Lah 5 lomber itu 1 rombel itu 36, berarti tinggal dikalikan 5. Berarti kurang lebihnya saya harus mengampu 250 sekian anak. Ya, bisa dikatakan iya. Dan kebetulan Bu Jum ini nih salah satu di rombel ini, khususnya di kelas 10 AKL 1 Bu Jum. Ini ada salah satu anak saya Bu Jum. Ini kebetulan cowok sendiri, gitu. Iya, dan ini selain yang saya rasakan diri juga teman-teman juga merasakan bahwasannya salah satu anak ini mempunyai permasalahan. Yang pertama adalah motivasi belajarnya kurang Bu Jum. Yang kedua, sering meninggalkan kelas. Dan yang ketiga ini juga sering tidak mengerjakan tugas begitu Bu Jum, sehingga saya juga perlu artinya berbagi untuk menggali tempat. Saya perlu menimba dari teman-teman agar bisa menemukan sedikit permasalahan kami, sehingga harapan saya pada malam hari ini saya menemukan strategi khusus dari Bu Jum untuk mengurangi kegalauan saya Bu Jum. Iya, baik Pak. Tadi katanya ada siswanya 1 laki-laki sendiri, dia motivasinya kurang, semangat belajarnya Pak ya. Terus tadi jarang mengerjakan tugas, sering meninggalkan kelas. Kira-kira ini ya Pak, maaf kalau boleh tahu, apakah Bapak sudah menelusuri faktor atau penyebab dari permasalahan siswa Bapak ini? Iya Bu Jum. Jadi setelah saya telusuri dan mencari informasi, baik itu dari temannya atau kelas dan bapak ibu guru yang lain, itu ada beberapa permasalahan Bu yang dialami oleh anak saya ini. Yang pertama dan yang pernah dialami itu, anak ini mempunyai, ya mudah-mudahan bukan tabiat Bu. Ini gara-gara mungkin karena keadaan. Yang pertama, pernah mengambil uang temennya, sehingga dari situ kebetulan kegiatan yang kurang baik itu ketahuan temennya. Jadi anak ini rasa malunya luar biasa. Yang kedua, anak ini membagikan nomor HP-nya teman-temannya cewek ke anak orang luar, dan anak ini yang merasa nomor HP ini, punya nomor ini, dapat WA yang tidak dikenal, sehingga meresahkan teman-temannya begitu Bu Jum. Iya. Dari hasil komunikasi tadi Pak, Iya. dari penglihatan Bapak ini, memangnya dia kurang suka pelajaran Bapak atau mungkin pada pelajaran lainnya juga begitu Pak? Iya Bu Jum. Jadi setelah kejadian itu bukan pelajaran saya sendiri Bu Jum, di pelajaran teman juga sama Bu Jum. Jadi sehingga saya selaku DP-nya sudah mendapatkan laporan. Nah, mungkin memang ini sistem saya yang kurang menarik atau gimana gitu Bu Jum. Selain itu Pak, mungkin ada faktor dari keluarga atau lingkungan yang sehingga
anak ini melakukan kegiatan yang kurang baik tadi. Katanya tadi mencuri, membagi nomor ponsel teman cewek tadi, Pak. Iya. Setelah kami menelusuri tujuh, ini memang latar belakang keluarga juga mendukung ternyata. Artinya mendukung itu gini. Jadi memang kondisi keluarga yang kurang mampu. Jadi mohon maaf saya menyampaikan dalam hal ini. Jadi orang tuanya ini kesehariannya mengambil rongsokan, Bu. Barang-barang bekas itu, dan uang sakunya anak ini setiap harinya kurang lebih hanya 5.000, dan jarak sekolahan dengan rumahnya ini 10 km. Dari uang 5.000 kalau anak sekarang cukup untuk beri sarapan. Sehingga disitulah mungkin kondisi terpaksa itu dia mengambil uang temannya. Itu jadi faktor yang utama. Yang kedua, pergaulannya temannya ini bujum, sehingga anak ini juga merokok dari faktor dari keluarganya, sehingga anak ini memberanikan diri untuk mengambil jalan pintas itu bujum. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Tukin harapkan pada siswa ini, Pak? Ya. Pengennya Pak Tukin gimana? Jadi kalau harapan saya mungkin dan harapan Bapak Ibu yang lain, anak ini satu kembali ke jalan yang benar. Artinya anak ini mengikuti pelajaran tertib dari awal hingga akhir, mengerjakan tugasnya Bapak Ibu guru dan tidak meninggalkan jam pelajaran. Dan yang terpenting ini, Bu, anak saya ini bagaimana caranya bisa meninggalkan kegiatan yang kurang baik itu, Bu. Ya. Dari harapan Bapak tadi, kalau begitu apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi dan tumbuh percaya dirinya lagi pada siswa tersebut, Bapak? Iya. Jadi yang saya terapkan ini, Bu, yaitu saya lebih mengedepankan hubungan saya selaku guru PP-nya ini akan menjadi hubungannya lebih intens. Artinya tidak memberikan jarak yang tinggi, yang lebar, sehingga anak ini berani curhat ke saya, Bu. Dan yang kedua, saya akan merubah metode pembelajaran saya, Bu, yang awalnya hanya menyampaikan materi. Saya ingin nanti di sini agar bukan hanya anak satu ini saja, sehingga pelajaran saya ini menarik kepada seluruh anak-anak yang lainnya. Dan salah satunya adalah saya akan merubah metode pembelajaran saya, mungkin yang lebih menarik, contoh dengan stimulus pemutar video, speaking yang menarik, dan yang kedua fokus pada pembelajaran yang berusaha pada peserta didik begitu, Bu. Iya, tadi Pak Tukin bilang metode, Pak, ya. Iya. Kira-kira metode apa yang pernah Bapak pakai, yang pernah berhasil dilakukan di kelas, Pak? Ya, Bu. Jadi yang pernah saya terapkan ini metode belajar dengan sistem kelompok, Bu, yaitu dengan sistem jigsaw. Jadi dalam hal ini metode ini belajar ini dari kelompok itu tidak memandang latar belakang kaya, ganteng, cantik, tidak, jadi heterogen gitu, jadi satu, dan di kelompok ini mempunyai peran masing-masing. Bagi mungkin yang kurang menguasai dan yang menguasai materi ini saling berbagi, saling membimbing, saling melengkapi, sehingga anak ini munculnya rasa percaya dirinya dalam menyampaikan materi, keterampilan sosialnya di situ mengena, terus pembelajaran dengan ini lebih menarik, dan anak ini insya Allah rasa percaya dirinya muncul karena muncul dari dirinya sendiri begitu, Bu. Wow, luar biasa sekali Pak Tukin ya. Jika kita rating nih Pak, kira-kira dari angka 1 sampai 10 menurut
Bapak, berapa tingkat keberhasilan metode ini, Pak, untuk menarik minat belajar murid Bapak? Ya, kalau mohon maaf kalau saya memberikan penilaian ini 8 sampai 9 Bujum. Ya karena menurut saya pembelajaran dan metode yang saya terapkan ini kayak strategis banget begitu Bujum. Oh, begitu Pak ya. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak itu untuk bisa mencapai angka 9 itu Pak? Iya, insya Allah langkah yang saya terapkan ini Bujum, ini yang bersifat menarik dan bervariasi, dan saya insya Allah akan mengupdate segala informasi dan cara mengajar saya yang mungkin berubah. Tujuannya adalah anak kami ini dari segi yang saya sampaikan materi itu menarik bagi anak-anak kami, dan tujuannya adalah kebaikan atau istilahnya prestasi anak ini meningkat itu Bu. Siapa yang bisa membantu Pak Tukin nih dalam menyusun atau maupun melaksanakan rencana itu kira-kira Pak? Iya, jadi tidak lepas dukungan dari kepala sekolah yang pertama, yang kedua teman sejawat, dan yang lebih penting ini adalah kita merencanakan berkolaborasi dengan orang tua. Ini sangat penting sekali. Ya, itu penting sekali Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya Pak? Sebenarnya untuk waktu tidak lama, dan insya Allah kan segera kami laksanakan agar pencapaian apa yang dibutuhkan anak-anak ini bisa terpenuhi. Jujur, khususnya bagi anak salah satu ini harus butuh pendampingan yang intens dan tidak berlarut gitu Bu. Ya, betul sekali Pak, itu semuanya butuh adanya proses. Betul. Kapan ini Pak mungkin melaksanakan rencana ini Pak? Insya Allah secepatnya Bu Sum. Secepatnya. Cuman untuk hasil Bu Jum ini memang saya butuh waktu Bu Jum untuk treatment anak ini. Jadi tidak instan gitu Bu Jum ya. Iya. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Pak Tukin lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik gitu Pak? Iya. Jadi komitmen dari saya sendiri insya Allah akan continue dan istiqomah, dan saya tidak lepas, saya ingin belajar mengupdate kompetensi saya sendiri, dan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman, dan saya akan berbagi praktek baik baik itu di sekolah maupun di komunitas kami sebagai seorang pendidik gitu. Ya, istiqomah Pak, ya luar biasa sekali Pak Tukin. Adakah dukungan dari orang lain atau rekan sejawat yang Bapak butuhkan barangkali? Insya Allah kalau dari sekolah kami saran dan prasaran sudah cukup betul. Cuman memang dari diri saya sendiri Bu Jum, yang ini tadi saya butuh istiqomah dan konsisten dalam dialognya. Baiklah Pak Tukin, semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Tentunya Pak ya. Amin ya Allah. Amin. Iya Pak. Mohon doa dan dukungannya Bu Jum. Tentu Pak, saya dukung sekali. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah sharing kita kali ini Pak Tukin? Alhamdulillah Bu Jum, luar biasa saya mendapatkan petunjuk Bu Jum. Ya, syukurlah kalau begitu Pak Tukin. Apakah ada hal yang lain yang mungkin Bapak perlu disampaikan lagi? Cukup Bu Jum, luar biasa, dan saya mau maaf merepotkan. Ya, saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Ini juga pengalaman buat saya juga Pak ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Ya Bu, sama-sama. Dan terima kasih dan mohon maaf bila mana merepotkan Bu Jum.
Ya, sampai jumpa ya Pak. Sukses selalu buat Pak Tugin. Sukses selalu juga untuk Ibu. Terima kasih Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Pak. Terima kasih untuk semuanya. Kembali ke bar. Sudah ini Bu. Bu Tika, ada masalah pada waktu pengambilan gambar? Aman? Iya, yang saya tadi ada sedikit